Silanas tentara terbang ditemukan. Pada tahun 1974, sekelompok petani di Provinsi Shaanxi, Tiongkok, yang berjuang menghadapi kekeringan, secara tak terduga, menemukan potongan tanah keras saat menggali sumur. Awalnya, mereka mengira itu adalah pecahan tembikar biasa. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka menyadari bahwa potongan tersebut memantulkan wajah, tangan, dan baju zirah seorang prajurit. Ketika para arkeolog dipanggil, salah satu penggalian terbesar dalam sejarah pun dimulai. Di bawah tanah, sebuah tentara yang telah menunggu dalam keheningan selama ribuan tahun akhirnya ditemukan. Siapa yang memerintahkan tentara ini? Pendiri tentara terakota adalah Kaisar pertama Tiongkok, Qin Shi Huang. Pada tahun 2021 SM, Qin mempersatukan Tiongkok menjadi satu kerajaan dan ingin memerintah tidak hanya di kehidupan, tetapi juga setelah kematian. Ia melihat alam baka sebagai perpanjangan kekuasaan duniawinya, sehingga membangun tentara besar di sekitar makamnya untuk melindunginya di dunia berikutnya. Mengapa prajurit tanah liat bukan yang nyata? Menurut kepercayaan Tionghoa kuno, kematian adalah awal perjalanan baru. Qin Shi Huang membutuhkan perlindungan dari musuh di alam baka. Dinasti terdahulu kadang-kadang mengubur pelayan sungguhan bersama penguasa. Namun tradisi pengorbanan manusia berakhir pada masa Qin. Sebagai gantinya, patung tanah liat berukuran manusia dibuat. Dengan cara ini, sang kaisar dipersiapkan untuk keabadian bersama ribuan prajurit. Seberapa besar tentara ini? Penggalian telah mengungkap lebih dari 8.000 prajurit, 130 kereta perang, dan 670 kuda sejauh ini. Para prajurit ditata sesuai pangkat dalam formasi pertempuran. Infanteri, pemanah, kavaleri, dan jenderal semuanya diwakili. Tata letak yang luas ini bukan hanya makam, tetapi menyerupai kota bawah tanah. Apakah semuanya prajurit terlihat sama? Tidak. Inilah salah satu aspek paling menarik. Setiap prajurit memiliki ekspresi wajah, gaya rambut, pakaian, dan postur tubuh yang unik. Para ilmuwan percaya beberapa bagian dibuat dengan cetakan, tetapi wajahnya dibuat dengan tangan, sehingga tentara tampak terdiri dari individu sungguhan. Apakah senjatanya asli? Ya, penggalian menemukan tidak hanya patung, tapi juga pedang perunggu asli, tombak, dan ujung panah. Bahkan yang lebih menarik, sebagian besar senjata ini hampir tidak berkarat selama 2000 tahun. Para ilmuwan berpikir ini karena lapisan krom khusus. Karena teknologi ini belum dikenal hingga zaman modern, perdebatan masih berlangsung. Di mana makam asli sang kaisar? Tentara terakota hanyalah bagian dari nekropolis luas yang mengelilingi makam Qin Shi Huang. Sumber Tiongkok kuno mengatakan makam itu berisi sungai Merkuri, dan langit-langitnya dihiasi batu-batu berharga yang melambangkan langit. Makamnya belum sepenuhnya dibuka, karena para arkeolog khawatir artefak akan rusak jika terkena oksigen. Ada juga bukti ilmiah kuat tentang keberadaan Merkuri di bawah tanah, menunjukkan bahwa makam itu masih menyimpan rahasia berbahaya. Bagaimana Chief Maltipingasi? Penelitian menunjukkan puluhan ribu pekerja, pengrajin, dan seniman bekerja selama bertahun-tahun. Prajurit dibuat dalam bagian-bagian badan, lengan, dan kepala terpisah, lalu dirakit dan dicat dengan warna-warna cerah. Sayangnya, cat cepat hilang saat terkena udara. Jika kita bisa melihat tentara sebagaimana dibuatnya dulu, kita akan melihat sosok-sosok itu pernah berwarna merah, biru, hijau, dan emas cerah. Bagaimana penemuan ini dirasakan oleh rakyat Tiongkok? Tentara terakota adalah simbol budaya sekaligus arkeologi. Bagi Tiongkok, ini adalah bukti kejayaan sejarah kuno mereka. Jutaan orang dari seluruh dunia mengunjungi Xi'an untuk melihat tentara bisu ini. UNESCO memasukkan situs tersebut sebagai situs warisan dunia pada tahun 1982. Apa kata legenda tentang tentara ini? Banyak legenda mengelilingi tentara terakota. Beberapa mengklaim bahwa tentara dibuat bukan hanya untuk melindungi, tetapi juga menaklukkan arwah musuh sang kaisar. Legenda lain mengatakan tentara membawa jiwa yang hidup, dan membuka makam sepenuhnya akan membawa kemalangan. Beberapa orang tua di Tiongkok masih percaya membuka makam akan membawa bencana.
Bagaimana dengan pencarian keabadian sang kaisar? Qin Shi Huang dikenal sangat terobsesi dengan keabadian. Pada masanya, para ahli kimia membuat eliksir dari merkuri untuk mencari rahasia hidup abadi. Ironisnya, diyakini sang kaisar meninggal karena keracunan merkuri. Pencarian keabadiannya mungkin justru menyebabkan kematiannya. Tentara terakota adalah refleksi besar dari obsesi ini. Rahasia apa yang masih tersimpan oleh tentara terakota? Hingga kini, tidak semua tentara telah digali. Hanya sebagian yang telah ditemukan, dan teknologi baru ditunggu untuk membuka sisanya. Pertanyaan berikut masih tersisa. Apakah benar ada sungai merkuri di makam utama? Rahasia baru apa yang akan muncul saat seluruh tentara ditemukan? Apakah tatanan yang dibangun kaisar di alam baka menceritakan kisah berbeda dari yang kita ketahui dalam sejarah? Kekuatan di bawah keheningan. Tentara terakota adalah salah satu simbol kemegahan manusia dalam menghadapi kematian. Para prajurit ini menunggu di bawah tanah selama ribuan tahun, menjadi saksi bisu kekuasaan dan obsesi keabadian. Mereka mengingatkan kita, sejarah tidak hanya tersimpan dalam catatan tulisan, tetapi juga dalam keheningan bawah tanah. Dan kadang, sumur biasa seorang petani bisa membuka pintu yang mengubah sejarah umat manusia. Jika kamu suka cerita menarik tentang tentara terakota, jangan lupa like video kami, subscribe channel kami, dan bagikan pendapatmu di komentar. Menurutmu, rahasia apa yang tersembunyi di bawah makam? Kanjeng Metasing Gauntinga.